Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, Bapak Ibu yang terhormat. Bertemu kembali kita di After Market Close Analysis untuk penutupan hari Rabu tanggal 24 Juli 2024, yaitu hari trading ke-127. IHSG kita seperti dugaan sebelumnya, karena sudah beberapa minggu sebelumnya sudah extreme fear, extreme greed, maka dia harus koreksi dulu. Nah, walaupun begitu masih ada alertnya ya, Bapak Ibu. Mari kita pindah ke trading snapshot. Ini dia trading snapshot dari website EDX. Saya ambil datanya. Dia pagi-pagi sempat opening dulu, lalu dia tutup, opening gap up ya, lalu dia tutup, minus kita 0,7, di mana sempat jadi terdalam 0,88%. 0,7 ya Bapak Ibu kita minusnya. Di sini kalau kita lihat value-nya juga dia di bawah 10 triliun, 7,3 triliun. Lalu catatan net sale-nya 623,32 miliar net sale ya. Dan kalau kita lihat net sale-nya di bank yang besar-besar pula, ada Bank Mandiri, ada BBRI, ada Telkom. Sementara net buy-nya kecil-kecil saja, tidak signifikan di bawah 100 miliar. Jadi faktanya dia keluar totalnya 623 ya. Kalau kita lihat composition-nya hari ini, asingnya 31%, lokalnya 69%, year to date-nya lokalnya 57%, asingnya 43%. Lalu inilah trading composition-nya baik Bapak Ibu untuk domestik buy dan sell-nya. Dan lokalnya lebih banyak yang sell-nya ya. Ini dari website IDX saya ambil. Oke, ada alertnya satu Bapak Ibu. Jadi nanti kita akan cek. Ini pun keluarnya sore ya Bapak Ibu. Yalah, nanti memang not every day is a trading day. Nanti kita akan analisa apa yang perlu kita lakukan di Doit atau kita screening saham saja biar cepat. Oke, Bapak Ibu bisa akses Telegram botnya. Bapak Ibu mungkin kalau marketnya lagi bagus, kita bisa dapatkan banyak juga. Jadi kalau alertnya banyak, pusing juga. Nggak mungkin semuanya. Misalnya sampai 10 alert robotnya, bikin bingung juga. Banyak yang perlu dianalisa. Kalau tidak ada alert, ya orang-orang bertanya, Pak, mau beli apa gitu. Jadi bingung juga. Banyak yang bingung. Kalau banyak alert bingung, tidak ada alert bingung. Oke, baiklah Bapak Ibu, silakan join Telegram botnya. Bapak Ibu bisa scan QR-nya di sini atau Bapak Ibu cek di deskripsi video. Telegram channelnya juga Bapak Ibu silahkan join, sangat bermanfaat. Informasi yang ada disampaikan di sana, websitenya ada, sosial media juga silahkan di follow. Insya Allah nanti akan saya follow back. Jangan lupa untuk subscribe ke channel YouTube ini bagi Bapak Ibu yang belum subscribe. Semoga channel YouTube-nya berkembang dan memberikan manfaat bagi semuanya. Baik, saya bacakan disclaimer-nya. Video ini saya buat tujuannya untuk edukasi. Saya sharing pengalaman saya 18 tahun di pasar saham Indonesia. Tidak boleh request analisa saham apapun karena saya tidak menyediakan jasa analisa saham. Jadi saya akan sharing ilmunya kepada Bapak Ibu bagaimana cara untuk melakukan analisa, membaca price dan volume bagi yang berminat belajar volume dan price analysis ya. Jadi kita juga akan screening saham dari bot. Oke, Bapak Ibu, jangan percaya analisa saya 100%. Jadikan saja sebagai second opinion. Disclaimer-nya tayur ya, trade at your own risk, resiko ditanggung masing-masing. Silahkan dibaca sisanya. Informasi workshop Bapak Ibu insya Allah akan kita laksanakan ya. Jadi workshop batch terakhir 31 kita akan laksanakan hari Sabtu ini. Batch 32 semua peserta sudah saya kirimkan materi. Berapa orang sudah confirm? Satu sudah saya WA juga, malah saya hubungi via WA. Jadi batch-nya untuk trading SBC sudah oke. Untuk volume price analysis bagi Bapak Ibu yang berminat untuk belajar volume price analysis sudah dibuka juga. Boleh diutamakan Bapak Ibu sudah ikut trading as business, tapi kalaupun mau langsung, misalnya ada yang Pak saya sudah 12 tahun di pasar saham, saya berminat belajar volume price analysis, sudah baca buku tapi kurang paham, mau langsung ngajak kelas advance, silahkan, bisa juga ya. Tapi nanti kalau yang mau nyambung, mulai dari kelas trading as business, baru kita belajar volume price analysis, itu lebih ideal. Karena ilmu saya cuma itu, bagaimana trading as a business, lalu untuk teknikalnya saya bermazhab volume price analysis dan Wyckoff method ya. Silakan Bapak Ibu. Ada yang mau daftar batch 33? Sebenarnya bisa ya Bapak Ibu. Maksimum itu satu kelas bisa 12 orang. Cuman capek kalau ngajar 12 orang. Makanya 7, 8, 7, 6 tuh saya lebih aman ya. Lebih santai.
Oke, silakan ya Bapak Ibu. Nanti informasinya bisa langsung hubungi saya di Telegram atau di Telegram channelnya juga ada informasi tentang workshop. Baik, kita pindah ke Telegram botnya untuk melakukan analisa. Baik Bapak Ibu, sekarang kita sudah masuk ke dalam Telegram botnya. Bagi Bapak Ibu yang pertama kali mengakses robot, Bapak Ibu ya pertama kali nonton video ini, baru pertama kali juga mengakses robot, Bapak Ibu bisa join ya, joinnya di sini, lalu bisa ketik help ya untuk perintah. Sini help, jadi perintah yang tersedia di robot adalah mulai berikut ini. Kita akan coba lakukan sebisa mungkin, sebaik mungkin yang bisa kita lakukan, tapi karena keterbatasan waktu tentu tidak semua. Nah, ini ada chat daily, ya, ada weekly, monthly, untuk rotasi bintang, sektor 1 sampai 11 bisa diakses. Dan Bapak Ibu kalau mau tutorialnya sudah ada. Nah, misalnya Bapak Ibu berhalangan, lokasinya jauh, tidak bisa mengikut, tapi ingin belajar volume price analysis, di sini sudah saya buat juga video untuk belajar volume price analysis. Tentu lebih detail kalau belajar di kelas, karena namanya workshop, kita akan latihan di dalam kelasnya, ada worksheet-nya. Oke. Baik, kita mulai dengan melakukan analisa aftermarket close. Pertama-tama, seperti biasa yang kita lakukan di aftermarket close analysis adalah kita cek alert robotnya. Jadi alert robot ini berdasarkan big data analysis, machine learning. Bapak Ibu kalau mau tahu apa sih machine learning yang background dari bot DL1 bot ini, Bapak Ibu bisa tonton ini, what is deep learning. Jadi dia inilah bot tutorialnya, apa itu alert sudah dijelaskan dalam video ini. Nah, ini kita keluar Bapak Ibu secara sekuensial. Ya, kita untuk hari tanggal 28 ini ada Doit, tapi Doit ini sebenarnya sudah banyak ya. Jadi kalau ada yang bilang, "Pak, sekarang Doit alert sudah tinggi." Ya, benar, dia sudah alertnya dari kemarin. Lalu apa guna alertnya? Mungkin dia bermanfaat mengingatkan kita untuk menaikkan stop loss ya, karena dia break new high misalnya, atau volumenya ada meledak misalnya, dan sebagainya lah. Kalau posisinya sudah profit, jangan lupa untuk menaikkan stop loss. Jadi bukan untuk membeli, walaupun dia namanya alert buy. Karena saya memang mengetik secara mekanikal, alert yang keluar bukan hanya satu, alert buy gitu. Jadi sebenarnya perlu kita analisa dulu kan, namanya robot dia tidak punya intuisi. Oke, sekarang kita cek yang lainnya, rekom. Oke. Kita harus ingat dia minus 0,7 ya, karena itu nanti ada hubungannya dengan analisa rotasi bintang. Untuk volume price, Arto weakness ya, kemarin sudah naik, Arto nih mungkin ada koreksi dikit, Raja juga sell, Sido juga sell, ini sepertinya katanya laporan keuangannya lumayan ya, naik juga, jadi ada laporan LPPF ya, dengan Sido, malah sell dia sinyalnya, nggak apa-apa, jadi kita lihat ya. Kalau Bapak Ibu menarik silahkan dianalisa. Karena laporan keuangannya sudah keluar, biasanya sell on news itu. Aces, bearish, ASA nih Bapak Ibu, menarik nih ASA, bullish engulfing ya Bapak Ibu. ASA, harta juga bagus. MDKA bullish, ya ini kalau untuk screening apa namanya Steve Nissen, dari buku Steve Nissen Japanese Candlestick. Jadi saya beli dulu belajar technical analysis bukunya ini. Rocket Jet, tidak ada sinyal. PWS hati-hati, BTPS dia sell, SA sell, PNFF sell, PTPP sell, Telkom sell. Walaupun Telkom sini sell, tapi saya masih positif ya, karena saya belinya di 2000 berapa gitu. Oke, Dead Cross MTech hati-hati. Dead Cross MTech-nya breakout, Doit ada alert, era, aneh. Era juga menarik juga ini kalau udah break. Tapi alertnya kemarin ya, era kalau nggak salah. Kapan ya alert era itu? Oh, kemarin sudah dibahas Bapak Ibu. Jadi bahas buru-buru karena ada sepak bola. Menang timnas kita. Oke, era bagus. Lalu kita yang break doncian membentuk new low, ada buka, ada GGRM, NKP, Raja, ini biasanya dia membentuk new low ya, hati-hati. Kita lihat SCR Vboom, ada nggak saham yang ledakan volume? SCR Vboom. Nih saya tidak tahu nih. Bang BCIC nih, bang apa ya, nggak tahu. Bluebird hits juga saya tidak tahu. Ya nanti kalau ada waktu kita bikin analisa singkat saham ledakan volume lah. Oke, kita lihat dengan SCR Extreme untuk daily. Jadi kita melihat saham-sahamnya kemarin-kemarin sudah banyak yang extreme grade ya, makanya terkoreksi. Ya ini tidak ada yang signifikan Bapak Ibu. Saya lihat Bird yang grade ya, ada ledakan volume. Doit udah
Extreme grid mungkin besok akan koreksi kalau sudah extreme grid, nanti kita akan analisa ya Bapak Ibu. Jadi yang mau sell on strength juga bisa, nanti dia kalau ada pullbacknya baru kita buy lagi. Bebas-bebas aja lah, yang penting profit. Kalau mau let profit run juga bisa, naikkan stop loss juga bisa. Tapi kalau sinyalnya extreme grid, biasanya dalam beberapa hari dia akan supply-nya terpancing untuk jualan. Kita lihat weekly-nya SCR W Extreme. Jadi untuk screening saham-saham yang weekly-nya ini. Doit sudah ekstrim juga ya. Jadi naikannya sudah tinggi. Kalaupun koreksi mungkin dalam ini Doit ini. Makanya perlu kita bahas. Jadi kita bahas saham, bukan hanya saham yang besok buy, tapi kalau saham bagi yang kita sudah punya, perlu juga analisa kalau saham kasusnya sudah ekstrim begini, apa yang perlu dilakukan, cara analisanya juga perlu. Kadang-kadang orang perlunya analisa saham untuk pas mau beli. Jadi pas udah hold juga penting juga. Itu dibahas dalam workshop trading as a business ya. Bagaimana kita menghold saham kita. Jadi ada namanya sabar ya, sabar. Sekarang kita lihat juga dengan SCR Panic. Nah, ini kita mencari saham-saham yang berada di zona panik. Intinya habis panik terbitlah hope. Ya, silakan Bapak Ibu cek nanti chartnya ya. Jadi di rotasi bintang dia ini, rotasi saham. Dan juga W-Star SCR Hope ya, ini juga kalau dia sahamnya berada di rotasi Hope, kita berharap misalnya Doit berada di Hope, dia berharap dia bisa bergerak daily-nya menuju grid. Baik, itu silakan nanti yang screening saham lainnya bisa cek di help dan Bapak bisa lakukan sendiri. Sekarang kita mulai aja pembahasan composite, kita mulai dengan Speedo Composite. Jadi saat-saat dia ekstrim kemarin, disitulah saat-saatnya kita sell on strength. Sekarang sudah netral ya Bapak Ibu, atau supply-nya sudah masuk. Mudah-mudahan dia stop di netral, nggak perlu sampai dia extreme fear lagi. Mudah-mudahan stop di netral. Oke. Jadi kalau dia malah turun ke extreme fear lagi, berarti kita nanti buy on weakness-nya pas extreme fear lagi. Oke. Sekarang kita lihat dengan W Speedo. Mudah-mudahan belum masuk ke netral ya. W Speedo Composite. Kita lihat weekly-nya. Mudah-mudahan masih grid, belum terseret. Ya, masih grid, masih aman ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan daily-nya tertahan di netral, weekly-nya masih tetap grid. Lalu supply-nya masuk lagi, mendorong lagi. Mudah-mudahan seperti itu. Artinya ini memang hanya pullback saja. Paling nggak grid-nya tertahan sampai netral lah untuk weekly-nya, tertahan sampai netral. Weekly grid artinya secara mingguan demand-nya masih lebih besar, tapi daily-nya terkoreksi dulu, artinya pullback ya. Kita lihat juga nanti di volume price analysis, harusnya nanti volumenya jangan tinggi-tinggi, kalau di weekly terutama. Oke, sekarang kita lihat dengan STAR. Setelah itu Bapak Ibu ketik STAR C0. Ini adalah rotasi saham, dengan pusat rotasi adalah composite. Oke. Dengan catatan kompositnya minus 0,7. Ya, minus 0,70 ya. Nah, kita harus pakai kalimat relatif. Oke. Relatif terhadap komposit yang melemah 0,70, maka kita lihat health kesehatan mulai ada penguatan, energi juga mulai ada penguatan, tekno dia terjadi akselerasi menguat di zona hope, properti menguap relatif terhadap komposit. Industri ya menguat. Lalu ini apa nih, sektor nomor 11 ada sektor trans, tampaknya menguat. Finance juga menguat, masuk ke zona grid. Yang melemah hanya sektor basic ya Bapak Ibu, itu saja. Artinya dia semakin panik relatif terhadap komposit, dia penekannya lebih paling dalam. Infra juga tampaknya relatif menguat. Oke, begitu saja simpelnya. Jadi sektor yang kalau saya sih masih bottomingnya ngeliat sektornya kesehatan sama energi dan non cyclical nih. Kalau yang ini kan sudah tinggi semua. Sekarang kita lihat dengan VPA Weekly Composite. Kita bahas weekly-nya. Tapi ini masih hari Rabu ya. Jadi hari Rabu belum. Jadi kalau kita lihat candle-nya itu memang bearish. Cuman dia masih semacam inside bar di mother candle ini ya. Di candle ini. Inside bar dia. Ini tergantung nih mau break atas atau break bawah. Paling nggak secara mingguan. Volumenya meningkat pula.
bearish candle tapi meningkat pula secara weekly. Mungkin kalau dia terus meningkat dan berhasil membentuk new low, maka speedometernya akan balik dulu ke netral ya Bapak Ibu, harus sama kuat dulu. Ada cun berarti ada upaya untuk sell on strength ini Bapak Ibu. Ditekan, jadi dinaikkan dulu baru ditekan cara ini ya weekly-nya. Masih secara weekly-nya mereka masih ada yang jualan nih. Cun ya Bapak Ibu, cun ini sudah ada tutorialnya apa itu artinya cun. Volumenya meningkat ya, lebih besar dari kemarin. Padahal kita belum sampai hari Jumat. Artinya ini bisa jadi sampai hari Jumat volumenya semakin membesar. Kita lihat VBP, VBP weekly composite. Cukup panjang nih Bapak Ibu sideways-nya dari tahun 2002 ya, tahun 2002 sampai 2004, lama ini kita berada di sini. Nggak kemana-mana sahamnya, jadi selama 2 tahun ini kita memang sulit trading. Oke, kecuali yang bisa manfaatin pas dia extreme fear kita buy, pas extreme greed kita sell. Oke, di sini dia berada di atas Bapak Ibu, berada di zona supply, artinya supply-nya bisa jadi menekan, tergantung nanti demand-nya nahan atau enggak. Dari sini kita lihat, kalaupun dia turun, jadi sementara ini dia membentuk pola, ini adalah low, ini adalah high. Yang kita tunggu adalah dia pullback dulu, membentuk high terhadap low. Kita nggak tahu apakah di double maru ini dia berhenti, apakah di sini dia berhenti, ataukah memang demand di sini cukup kuat dia naik ke atas. Yang penting ada pullbacknya dulu, itu yang kita tunggu. Artinya bagi yang kemarin ketinggalan masih bisa sebenarnya untuk buy on weakness ya. Kita tinggal cari saja zona-zona demand-nya. Kalau di sini ini ada demand ya, ini dia di sini sebenarnya. Ini ada demand. Jadi kalau mau tunggu di sini atau tunggu di bawah. Jangan malah ikut panik kalau dia turun. Yang penting manajemennya lah diatur. Sekarang kita lihat VPA composite. Kita akan lihat daily-nya bagaimana chart IHSG atau composite. Oke. Di daily tidak ada sinyal, volumenya di bawah rata-rata seperti saya katakan tadi, Bapak Ibu, spreadnya juga di bawah rata-rata, close-nya low. Yang besar tuh kemarin tuh dia turun tapi ada perlawanan dan ada cun ya, itu yang membuat weekly-nya besar. Faktanya sekarang semakin besar volumenya tapi tertahan di zona demand. Di sini ada demand-nya untuk bawah ini. Jadi di daily-nya tergantung dia berhasil close di bawah ini atau tidak. Kalau berhasil close, maka dia akan mencari demand atau gap-gap. Paling enggak dia harus tutup dulu. Ini ada gap, di sini juga ada gap. Ya, gap ini menjadi perhatian. Menjadi perhatian karena dari pengalaman, ini tidak bohong, ya. Oke. Itu weekly, dia masih berada di atas. Sekarang kita lihat VBP-nya composite apa namanya daily itu ya, VBA daily. Sekarang kita lihat VBP untuk composite. Ya, dia berada di zona supply and demand. Bapak Ibu bisa lihat, ini adalah pertarungan antara supply and demand di sini. Tergantung dia close atas atau close bawah zona ini. Jadi di dalam ini sedang bertarung nih Bapak Ibu. Supply and demand, di sini ada gap. Kalau saya sih mungkin dia cucuk dulu bawah aman close. Tapi di sini masih ada gap. Jadi secara pengalaman feelingmologi lah pengalaman, biasanya gap ini ditutup. Cuma saya tidak tahu apakah tutupnya besok, 2 hari, 3 hari, 3 minggu, 3 bulan, 6 bulan, setahun, 2 tahun, 3 tahun, ini baru tutup, saya nggak tahu. Tapi biasanya IHSG-nya selalu nutup gap ya. Oke, yang jadi nggak usah muluk-muluk dulu, kita punya zona di sini, kita akan lihat dia tutupnya break atas atau break bawah zona supply and demand. Kalau di break bawah berarti ini ada sedikit demand zone, kita bisa buy sedikit di sini. Ini ada gap, bisa buyback lebih banyak dari atas. Kalau di zona ini, nah ini kita bisa lebih banyak. Kalau dia close bawah, exit ya. Oke, seperti itu. Sekarang kita lihat alertnya cuma satu, jadi kita bahas langsung saja. Alert DOIT ya, kita cek alert DOIT. Nah, DOIT ini sudah banyak Bapak. Kapan freshnya? Freshnya itu bulan 3. Harusnya kapan beli DOIT? Bulan 3 tanggal 7 sama bulan 3 tanggal 14. Disinilah kita beli first entry ya. Karena di bulan Maret ini dia naik-naik terus sudah 4 bulan, setiap bulan ada alert. Ya, artinya dia selalu ada dan walaupun ada koreksi, misalnya bulan 5 ini ada tekanan sedikit, tapi dia melanjutkannya, kita lihat. Sekarang apa gunanya alert ini? Dia suruh buy. Ya, itulah definisi kita. Karena di robot itu definisinya cuma ada satu ini. Nah, artinya kalau kita analisa, kalau dia sudah naik tinggi,
Ya naikkan stop lossnya, bersyukurlah. Saya paling suka saham naik tinggi terus ya, jadi nggak ada masalah. Malah dia alert terus pas naik tinggi malah senang saya, karena berarti profit ya kalau beli bulan 3. Apakah sekarang saya boleh beli? Risknya terus tinggi ya. Jadi kalau risknya nggak cocok jangan beli. Tapi kalau risknya cocok, mental baja, apapun disikat, ya silakan aja beli. Resiko ditanggung masing-masing. Disclaimer-nya sudah ada. Sekarang kita lihat dengan Speedo Doit. Jadi kalau sharing ilmu atau ilmu itu belajar Bapak Ibu, dari kondisi yang paling jelek sama paling bagus itu kita pelajarin semuanya. Supaya kita tahu kalau ketemu kasus di saham kita. Oke, saat ini Doit berada di extreme greed, artinya apa? Supply demand-nya sangat kuat, sangat greedy, cenderung tidak rasional sehingga memancing supply untuk masuk. Karena untuk menjual saham dia harga yang tinggi sebagai supply, dia membutuhkan demand yang kuat. Nah, ini demand-nya kuat nih untuk jualan, cocok. Oke, kita lihat W-star-nya, W-speedo. Kita lihat weekly juga tadi, Doit. Dia mengatakan juga weekly-nya sudah ekstrimnya, jadi sama-sama ekstrim weekly dan daily ini bahaya sekali, terutama di weekly-nya atau di monthly-nya kita ketemu zona supply ya, itu cocok untuk sell on strength. Tapi kalau masih jauh juga supply-nya mungkin masih naik terus berapa hari lagi. Kita lihat dengan Star Doit. Doit kayaknya tadi dia di zona hope ya. Iya, dia zona hope terus menguat Bapak Ibu. Jadi dulu kalau mau belinya itu sekitar bulan Maret dia berada di sini. Habis panik terbitlah hope, sekarang dia sudah masuk ke hope. Masuk hope mungkin akan bergerak masuk ke grid, lalu dia akan berputar. Energi sendiri masih di hope ada penguatan relatif terhadap composite. Lalu kita lihat W star Doit. Nah, kita lihat weekly-nya berada di mana? Mungkin masih berada di panik. Oh, sudah di grid juga. Berarti ini memang sudah tinggi pergerakannya. Sebaiknya kalau belum mau sell on strength, stop loss-nya dinaikkan, trailing stop supaya apa? Mengamankan profit yang sudah ada ya. Oke, faktanya dia berada di zona grid. Nah, kalau ini kan masih menguat ya, biarin saja nanti kecuali kalau udah berbelok menyentuh garis ini pindah ke arah fear-nya sudah masuk baru kita mulai agresif mau jual sell on strength secara manual juga boleh. Saat dia relatif terkomposit sudah fear, itu dah. Sudah mengarah ke fear. Kita lihat VPA monthly Doit. Nah, dari sini kita tahu siklusnya ya Bapak Ibu. Kalau pegang Doit ini, ya belinya ini adalah marking down, ini adalah akumulasi, ini adalah marking up, ini adalah distribusi. Belajar wake off ya. Jadi kalau Bapak Ibu nanti mau ini pengalaman saya ya, 18 tahun. Jadi kebetulan saya menemukan beberapa saham yang respect terhadap wake off method. Jadi saya trading itu mazhabnya volume price analysis dan menggunakan wake off ya, struktur wake off. Jadi sebelum saya mau membeli saham, saya lihat dulu, oh perilakunya seperti ini, adalah marking down, ini adalah akumulasi, ini marking up, ini distribusi, ini ada up trust bar, ini marking down, dia akan balik lagi. Nah, marking up, nah jadi beli di sini. Nah, sekarang sudah terbentuk di sini low high high low high. Monthly ya, artinya mainnya tinggi nih. Nah, sekarang udah menjadi higher high. Higher high ini kita harus cek sebelah sini ada supply nggak? Ada supply nggak? Ada ini ternyata ya. Nah, sedikit lagi nih Bapak Ibu. Sedikit lagi. Oke, saat ini monthly-nya sudah tanggal 24, ya sedikit ada volume meningkat lah. Volume meningkat sedikit. Walaupun katanya masih less than average karena masih tanggal 24 kan. Oke, kita lihat dengan VBP. Ada nggak ya VBP monthly Doit? Kita mau lihat. Bener nggak ada demand zone, supply zone? Oh, ada sedikit ini ya. Jadi Bapak Ibu nggak kelihatan pula dia. Kenapa? Karena visualisasi ini terlalu besar. Ini dia ya Bapak Ibu. Ya, zonanya tuh ini. Sekarang dia sudah masuk. Jadi namanya drop, base drop, test, drop lagi. Jadi drop zona ini yang menjadi zona supply and demand. Mulai ada supply dan demand yang sedang bertarung ya, mungkin dia nanti akan bolak-balik ke sini. Break ke atas lagi gitu. Oke, ya di monthly-nya tentu kita tidak trading monthly hanya untuk melihat zona saja. Sekarang kita lihat dengan VPA
weekly DOI. Kita selesaikan dulu volume price-nya ya. Jadi kalau kita lihat Bapak Ibu, dia marking down, marking up, rally base rally, distribusi, marking down, redistribusi, marking down lagi. Nah ini sekarang dia sudah membentuk low, high, high, low, high, 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 low, high, high. Cuman nggak kelihatan ya sebelah sana, padahal kita melihat bahwa memang ada supply zone di atas ini ya, supply and demand lah pertarungan. Jadi kalau udah 1, 2, 3, 4, 5 minggu dia naik tambah turun-turun, ini langkah baiknya dia koreksi dulu untuk naik lagi baru dan. Jadi kecenderungannya untuk koreksi ya. Volumenya masih bisa terus meningkat karena kita masih di hari Rabu. Oke. Sudah ekstrim weekly-nya cukup berbahaya karena dia ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 candle akhirnya dia turun 1, 2, 3, 4, 5. Jadi historinya begitulah. 1, 2, 3, 4, 5. Ini ada merah sedikit. Kalau dia tidak ada koreksi, koreksinya dalam ini. Khawatir Bapak Ibu. Kalau naik tinggi turunnya dalam karena dia butuh wave ya. Low, high yang kita tunggu adalah low, ini low-nya, ini high-nya sekarang saat ini ya. Dia butuh turun dulu namanya retracement menjadi high terhadap low untuk naik lagi ya gitu. Untuk naik lagi dia butuh pullback. Mungkin dia akan mengetes di sini bisa atau di antara double maru ini. Jadi manalah saya nggak tahu ya, belum terjadi soalnya. Tergantung bandarnya aja. Kita lihat VPA DOIT. Nah, kalau di daily dia aman, Bapak Ibu. Naik, turun, dia retest lagi. Naik, ini namanya stepping stone ya. Dia naik untuk mencari demand yang di sini untuk pullback lagi. Dia crawling, koreksi dulu. Nah, sekarang nih 1 2 3 4 5 6 7. Day move indicate strength. Tidak ada buying climax ya. High, white. Jadi semuanya sudah uptrend. Kalau kita mau beli pas trend following, belinya pas di sini nih ada alert. Maret mana Maret? Di sini nih. Jadi Bapak Ibu belinya itu harusnya di sini. Ini adalah the best time for buying. Ini ya, ini adalah the best time for buying. Ini adalah second chance to buy. Ya, jadi dia the best time for buying di sini. Itu second chance to buy baru dia naik ke atas. Nah, udahlah. Nanti ini pullback ya Bapak Ibu. Mungkin dia mengetes zona ini bisa jadi untuk naik lagi. Oke. Sekarang kita lihat dengan VBP weekly DOIT. Monthly ya, weekly-nya belum. Weekly-nya begini Bapak Ibu. Kalaupun dia mau pullback, mungkin ini ada zona supply and demand di double maru istilahnya. Ini juga ada, baru di sini juga mungkin ada gitu ya. Jadi dia bisa pullback di sini atau pakai Fibonacci aja nih. Retracement berapa dalam. Penting Fibonacci retracement itu untuk memastikan dia bisa naik lagi. Kalau nggak bisa ya. Sekarang kita lihat VBP DOIT. Untuk daily kalaupun dia turun, kalau kita lihat ke atas sana, ya dia bisa di sini double maru. Ya double maru ini adalah zona supply and demand ya. Atau paling kuat dia ngetes lagi ke bawah. Kalau ini turun dalam, saya nggak mendoakan ya Bapak Ibu, tapi bisa jadi dia turun. Karena ini dia naik gini kita belum dapat pullback untuk menaikkan stop loss. Bagaimana kalau kasusnya begitu, Bapak Ibu pakai wave DOIT. Nah di situ ada trailing stop loss. Nah, ini Bapak Ibu kalau yang mau agresif, mau trailing stop loss dia agresif begini, ini kan ada garisnya nih, angkanya 651 sekarang. Bapak Ibu, 2 tick di bawahnya. Jadi setiap dia naik, ini naik juga, naik juga, naik juga. Angkanya sekarang berada di 651.
Berarti kapal berapa stop lossnya? 651, bulatin dulu menjadi 650. Ya, bulatin dulu kan 651, bulatin dulu. Baru kurang 2 tik. 1 tik berapa? 1 tik kan 5. Berarti 6, 40. Berarti di sini stop lossnya. Kalau besok naik, naikkan lagi. Ya, sampai seperti inilah. Naik, naik, naik sampai dia kena stop loss. Gitu. Kalau, oh Pak, saya maunya lebih konservatif. Pakai weekly. Ya, wave, W. Ya, do it. Nah, ini lebih di bawah. Ya, di sini dia berarti ya 543 berarti stop loss 543 dibulatin jadi 540 kurang 2 tik berarti 530. Berarti saat ini 530, nanti ini kalau naik dia naik, kita naikin terus 2 tik di bawahnya. Ya, kalau 2 tik, 2 tik atau 3 tik seperti ini lah, 2 tik atau 3 tik. Kalau 2 tik mungkin kena, kalau 3 tik bebas saja. Betulnya kita kalau dari retrace ini kita tidak kena stop loss hunter. Oke, ini wave weekly-nya ya. Cantik banget wave weekly-nya ya ini. Oke, sekarang kita lihat dengan DOM. Dominasi rasio kalau kita lihat asingnya hari ini 6,4, lokalnya 93. Kalau lihat ini sih asingnya dibanding lokalnya yang dominan ya. Dalam 5 hari 8,1, dalam 20 hari asingnya 7,1, dalam 50 hari 8,3, ya dalam 1 hari makin kecil, ya dalam 200 hari hanya 4,5. Itu dia Bapak Ibu, kalau kita bisa simpulkan lokalnya masih dominan di sini. Lalu kita cek dengan PIF Doit. Wow, kalau kita lihat asingnya sejak Juli agresif. Harusnya kita belinya mulai Maret ya, mulai di sini harusnya kita beli. Ini alertnya sudah ada terus. Biasa dia bottoming asingnya keluar, di sini mulai Maret ini ada alert asingnya masuk, kita mulai harusnya beli dari sini. Oke Bapak Ibu, hari ini asingnya masuk 197 miliar, dalam 5 hari 13,35 miliar asingnya net buy, dan 20 hari kumulatif 29,91 miliar asingnya masuk, dan 60 hari ada 29,59 asing net buy, dalam 1 hari dia turun sedikit menjadi 28,31. Berikut ini adalah asingnya faktanya ya Bapak Ibu ya. Asingnya terus akumulasi, di sini golden cross-nya sangat kuat. Di bulan Juli ini asingnya masuknya sangat kuat. Oke. Sekarang kita cek lagi dengan tren Doit. Doit masih full year 2023 ya. Mohon maaf kalau maklum lah ini data providernya belum masuk, soalnya dia masih full year 2023. Tapi EPS grow-nya oke lah ini ya Bapak Ibu. EPS grow-nya 23,22% dia meningkat full year. Tapi full year ya. Nah, kita bandingkan aja kalau full year dengan tahun lalu. Ini kan Q on Q. Sahamnya kalau pakai data full year dia masih katanya under value. Dia fair value-nya ada di 1281. Oke, kita cek aja Sankey-nya. Sankey F Doit. Kita lihat Sankey diagramnya. Sankey salah. SKF Doit. Tidak ada Sankey, namanya SKF ya, lupa. Oke, untuk income statement dari Delta Dunia Makmur, dia mengatakan bahwa perusahaan ini di tahun 2023 net income-nya meningkat double digit 24%. Keren juga ini. Ya, full year 2023-nya, sementara revenue-nya dia meningkat 17% ya, double digit juga. Ya, nggak tahu nih kenapa belum masuk ya. Bapak Ibu bisa cek mungkin soalnya datanya belum masuk sajalah. Oke, sekarang kita lihat dengan PWS Doit. Jadi karena saya tidak fokus terhadap data fundamental, saya nggak terlalu ngoyo-ngoyo untuk narik data fundamental. Kalau mau Bapak Ibu data fundamental cek aja di brokernya. Oke, ini adalah chart PWS Bapak Ibu. Kalau kita lihat dia trennya up, tidak ada sinyal sekarang. Very high, wide, volume sangat besar, spreadnya lebar, close-nya tinggi, dan akumulasi sangat strong.
sangat strong Bapak Ibu. Untuk hari ini saja dia 4,75 buying pressure-nya, selling pressure-nya 2,9 ya. Dari candle-nya Bapak Ibu bisa lihat. Totalnya sekarang kita punya net buying power buy. Kalau di netkan ya, net buying power 2,6, net sellingnya sekian, di netkan jadi 1,239. Cukuplah strong di sini ya. Jadi kalau dia koreksi Bapak Ibu, mungkin dia masuk ke zona abu-abu ini, itulah saat kita buy. Ya ini kebablasan ya Bapak Ibu. Jadi idealnya memang kalau dia masuk seperti ini nanti di sini kita zona buy. Atau ragu main di weekly PWS W do it. Nah, kita lihat weekly-nya. Mungkin reboundnya di weekly ya. Oh, sekarang baru mulai naik ya. Mau mulai di uptrend. Aku mulai dia strong juga kalau pakai weekly. Oke, weekly-nya juga bagus, doi. Tinggal kita tunggu dia koreksi aja dulu nih. Baik, Bapak Ibu, itu saja after market close untuk hari ini. Nanti kalau ada waktu kita bikin analisa singkat saham ledakan volume. Saya nggak tahu mana yang mau dibahas. Tapi Bapak Ibu, kalaupun tidak ada, bisa lakukan sendiri. Itu saja. Bagi yang berminat untuk mengikuti workshop, bisa hubungi saya. Mumpung masih, ya bisalah Bapak Ibu ya. Kalau mau belajar volume price analysis juga bisa. Mudah-mudahan kita bisa bertemu di kelas. Jangan lupa untuk subscribe ke channel YouTube ini. Share, like juga, komennya juga. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.